Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu suku kata. Nah, suku kata adalah satu kata secara utuh atau komponen terkecil penyusun kata. Suku kata bukanlah komponen terkecil sebuah bahasa karena sebuah bahasa itu tersusun minimal dari 2 suku kata atau lebih. Di antara komponen bahasa yaitu berupa unit bunyi yang dikeluarkan atau yang diucapkan. Suku kata adalah satu unit bunyi yang terdapat dalam semua kata yang terucap. Dan kata dalam pembahasan bab ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kata yang hanya tersusun dari satu kata. Nah, kata yang dari satu kata ini contoh lapad, man, lam, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kata yang tersusun dari beberapa suku kata atau disebut juga polisilebik. Yang pertama itu disebutnya monosilebik. Nah, yang kedua polisilebik. Contohnya misalkan pada lapad jalasa. Nah, pada lapad jalasa itu terdapat beberapa lebih dari satu suku kata. Contoh jalasa yaitu ja, la, dan sa. Nah, itu merupakan pengertian dari suku kata. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam suku kata. Suku kata itu banyak macamnya ya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek dan vokal panjang. Suku kata terbuka contohnya yaitu pada lapad darosa. Jadi da, ro, sa, atau yang kalau di ini itu vokal dan konsonan dan vokal. Nah, adapun suku kata tertutup yaitu suku kata yang berakhir pada suatu bunyi konsonan atau 2 bunyi konsonan. Suku kata tertutup yang berakhir pada suatu bunyi konsonan seperti lapad lam, man, dan lain-lain. Nah, ada juga pada suku kata tertutup itu berakhir pula pada 2 bunyi konsonan seperti lapad anta. Anta ketika antanya itu tersebut diwakofkan atau bintu. Nah, ketika diwakofkan. Lanjut yaitu suku kata berdasarkan segi panjangnya suku kata. Nah, pada bagian ini suku kata ini terbagi menjadi 2. Yang pertama suku kata pendek dan yang kedua suku kata panjang. Nah, suku kata pendek yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek seperti lapad darosa, da, ro, sa. Semuanya merupakan suku kata pendek. Nah, yang kedua yaitu suku kata panjang, yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal panjang seperti lafaz fi, terus min, kun. Nah, itu suku kata panjang. Nah, pembagian suku kata selanjutnya, pembagian suku kata berdasarkan segi gelombang nada menjadi 2 bagian. Yang pertama suku kata bergelombang, yang kedua suku kata tidak bergelombang. Nah, suku kata yang bergelombang yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Maka dari itu suku kata ini tampak jelas dan lebih tegas daripada bagian lain dalam kata tersebut. Nah, ini tuh ada pada contoh lapad istighfaro. Nah, suku kata yang kedua dalam kata tersebut adalah suku kata yang bergelombang, yaitu pada lapad ta istighfaro, bergelombang itu. Nah, yang kedua suku kata tidak bergelombang yaitu suku kata yang tidak bergelombang. Contohnya kayak yang tadi seperti darosa itu tidak bergelombang gitu, kecuali lapad yang tadi yang bergelombang itu contohnya istighfaro. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tanda-tanda suku kata. Nah, suku kata ini kalau misalkan kita dari bahasa Indonesia itu atau bahasa Inggris, suku kata bunyi konsonan itu ditandai dengan huruf C. Akan tetapi pada bahasa Arab ditandai dengan huruf so. Yang kedua, 2 bunyi konsonan.
Nah, di dua bunyi konsonan ini ditandai dengan huruf so. Huruf so-nya tapi ada dua karena dua bunyi konsonan. Jadi so dan so. Yang ketiga yaitu vokal pendek. Nah, vokal pendek ini ditandai dengan huruf H. Yang kedua, dua vokal alif mad, ya mad atau waw mad. Nah, ini ditandai dengan huruf H. Hanya ada dua, huruf H dan H. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Nah, dalam bidang bahasa Arab, penelitian mengisyaratkan untuk mengelompokkan suku kata bahasa Arab itu berdasarkan karakteristik umumnya. Yang pertama, suku kata dalam bahasa terbentuk atau tersusun minimal dari dua bunyi konsonan. Contoh, dan maksimal tersusun dari 5 bunyi konsonan. Contoh yang dua bunyi konsonan, ma, ja, la. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang contoh yang 5 bunyi konsonan yaitu seperti lapat dolin. Tah, yang mana sih yang jadi contohnya itu yang lapat dol. Nah, itu paling banyak atau 5 bunyi yaitu konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Yang kedua, suku kata dalam bahasa Arab selalu terdapat bunyi vokal. Jadi tidak ada gitu bunyi konsonan yang berdiri sendiri, pasti ada bunyi vokalnya. Yang ketiga, suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali oleh bunyi konsonan, lalu diikuti oleh bunyi vokal. Pada bahasa Arab itu sudah pasti bunyi konsonan diawali bunyi konsonan, lalu setelahnya itu bunyi vokal. Yang selanjutnya, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh bunyi vokal. Nah, beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang biasanya selalu ada gitu diawali oleh huruf vokal. Nah, pada bahasa Arab itu tidak mungkin diawali oleh huruf vokal karena huruf vokal pada bahasa Arab itu ditandai dengan harakat yang kita ketahui seperti fathah, kasroh, domah. Tidak mungkin kan fathah, kasroh, domah berdiri sendiri tanpa adanya huruf konsonan. Terus, nah, suku kata dalam bahasa Arab tidak diakhiri dengan dua bunyi konsonan kecuali pada keadaan wakof. Seperti tadi kan yang contohnya itu anta. Nah, kalau tidak diwakofkan yaitu pasti diakhiri dengan bunyi vokal. Kalau diwakofkan jadi dua bunyi konsonannya itu disebutkan jadi ant. Seperti itu. Yang selanjutnya itu satu suku kata dalam bahasa Arab terkadang tersusun dari dua bunyi konsonan secara berurutan. Nah, itu ya. Itu merupakan karakteristik dari suku kata bahasa Arab. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Nah, pola-pola suku kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi yang sering kita ketahui itu ada 3 ya. Sebenarnya itu banyak, tetapi ada 3. Yang pertama, suku kata pendek mempunyai pola so, ho atau konsonan dan vokal pendek. Contoh pada lapad ka, ta, ba. Nah, lapad ka, ta, ba ketiga suku kata tersebut merupakan suku kata pendek karena terdiri dari bunyi konsonan dan bunyi vokal. Lanjut, yang kedua, suku kata sedang yang mempunyai 2 pola. Yang pertama, susunannya itu so, ha, atau so, ha, so. Nah, contohnya yaitu pada lapad kola. Nah, lapad kola itu susunannya pada suku kata pertama yaitu lapad ko. Susunannya yaitu bunyi konsonan, bunyi vokal panjang. Nah, atau disebut juga bunyi vokal v atau h. Yang terakhir nih, suku kata panjang merupakan 3 pola. Yang pertama maksudnya teh?
ditandai dengan so, ha, ha atau bunyi konsonan, bunyi vokal, vokal, konsonan, yaitu pada lapad dolin. Nah, sukata pertama pada lapad dolin itu ya kan pada lapad dolnya. Nah, lapad dol tersebut merupakan suku kata panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.